Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julita Sari, NIM 1730602194. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya tentang PSAK 105 tentang mudharabah. Jadi yang pertama, mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua itu tidak memiliki dana dan dia akan mengelola dana tersebut dalam sebuah proyek atau usaha. Nah, di sini ada pun macam-macam dari mudharabah sendiri. Itu yang pertama adalah mudharabah muthalaqah, adalah mudharabah di mana pemilik dana ini memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam menginvestasikannya. Kemudian yang kedua, itu ada mudharabah muqayyadah, adalah mudharabah di mana pemilik dana itu memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Kemudian, untuk yang ketiga itu adalah mudharabah musyatarakah, adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian di dalam mudharabah ini, dalam segi pembagian bagi hasil pun dia ada yang namanya pertama itu kalau prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usahanya itu adalah laba bruto atau gross profit. Tapi kalau dia berdasarkan prinsip laba itu, maka dasar pembagiannya adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui pengertian dari mudharabah sendiri, macam-macam mudharabah, kemudian prinsip pembagian hasil usahanya. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana akuntansi bagi pemilik dana, karena ini adalah tentang PSAK 105, yaitu mudharabah. Nah, untuk akuntansi untuk pemilik dana, itu yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Nah, pengukuran investasi mudharabah ini bisa seperti kayak investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, kemudian bisa juga investasi mudharabah dalam bentuk non-kas diukur dengan nilai wajar aset di non-kas pada saat penyerahan. Nah, bagaimana jika terjadi kelalaian nih? Bagaimana perhitungannya dalam akuntansi mudharabah? Nah, jika ada suatu kelalaian atau kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Jadi jelas, jika ada suatu kesalahan atau suatu kelalaian yang diakibatkan oleh seorang pengelola dana, maka semua itu adalah dibebankan pada pengelola dana. Kemudian bagian hasil usaha itu yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui akuntansi untuk pemilik dana, sekarang adalah akuntansi untuk pengelola dana. Nah, akuntansi pengelola dana ini, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Kemudian, bagaimana jika hal ini terjadi suatu kerugian? Kalau tadi kita di akuntansi pemilik dana, jika ada kerugian ataupun kelalaian oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang
dibebankan. Nah, kalau di kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Tetap di pengelola dana. Jika rugi itu disebabkan oleh dia. Oke, rugi atas kelalaian atau kesalah dia. Kemudian di sini ada pembagian hasil investasi mudharabah dapat dilakukan seperti ini. Hasil investasi pengelola dana itu namanya sebagai mudharib dan pemilik dana itu sebagai sohibul mal. Nah, jadi dibagi rata, misalkan kayak ini porsinya berapa, ini porsinya berapa, sesuai ketentuan. Nanti kita lanjut ke ini. Nah, jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para mustarik. Mustarik tadi adalah sebagai pengelola dana tadi. Nah, untuk penyajiannya, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Kemudian pengelola dana itu menyajikan menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Kemudian bagaimana untuk pengungkapannya? Untuk pengungkapannya seperti ini. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah dalam ketentuan masing-masing, entah itu adalah pengelola dana ataupun tentang pemilik dana. Kemudian kita lanjut ke bagaimana akad itu terjadi. Ini adalah contoh akadnya seperti ini. Oke. Di sini ada akad mudharabah dan si A dan si B. Si A ini adalah sebagai pemilik dana atau sohibul mal. Kemudian si B ini adalah mudharib atau yang mengelola usaha. Nah, mereka ini anggaplah akan mengelola usaha percetakan dengan menggunakan akad mudharabah. Nah, jadi si sohibul mal ini sebagai pemilik dana tadi, dia juga mendapatkan porsi untung dan porsi rugi. Jadi kalau dia untung ya untung, kalau rugi ya dia rugi. Sedangkan si mudharib tadi dia akan mendapatkan porsi untung tadi seperti yang dijelaskan, kecuali kalau dia melakukan suatu kesalahan atau kelalaian diakibatkan oleh si mudharib tadi. Kemudian bagaimana hasil usahanya? Nah, bila untung akan dibagi sesuai nisbah bila rugi ditanggung sohibul mal. Kayak misalkan percetakan, ada uang sekitar 90 juta diberikan kepada mudharib tadi. Nah, si mudharib tadi mengelola usaha. Kesepakatan yang awal itu adalah 40% dan 60%. Jadi pada saat 9 bulan kemudian si usaha tadi sudah berjalan mendapatkan keuntungan, maka dibagilah tadi hasilnya berapa, 40% dari keuntungannya berapa, kemudian 60% dari keuntungannya itu dikali berapa. Jadi itu dapatlah dari hasil usaha tersebut. Jadi sesuai dengan porsi keuntungan masing-masing dari nisbah yang tadi. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang mind mapping saya tentang PSAK 105 tentang mudharabah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.